Oke, tidak terasa kita sudah sampai di akhir dari bulan April ini. Jadi saya akan menambahkan sedikit dari tema yang sudah kita belajar di bulan ini ya saudara. Kita belajar tentang ketaatan. Pagi ini saya akan bawa kita untuk kita belajar tentang apa itu taat dan tunduk. Saya buka dengan satu kutipan, dikatakan begini. Ujian terbesar di dalam kehidupan adalah ketaatan kepada Tuhan. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa ketaatan itu adalah pilihan. Jadi itu merupakan suatu ujian dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ketaatan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan submissive to command of authority atau willing to obey. Jadi artinya tunduk kepada otoritas atau bersedia untuk taat. Nah, minggu lalu Bu Febus sudah sampaikan bahwa ketaatan itu dalam bahasa Ibrani dikatakan syamah. Syamah artinya mematuhi, mendengar atau menaruh perhatian. Ya, jadi kita menaruh perhatian untuk apa? Untuk mendengar apa yang dikatakan, mendengar informasi apa yang disampaikan. Kemudian dalam bahasa Yunani dikatakan hupako. Artinya adalah tunduk atau menyerah pada otoritas. Nah, kita lihat satu ayat tema kita di bulan ini adalah dalam Yesaya 1 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan yang di Amplified Bible, dikatakan bahwa if you are willing and obedient, you shall eat the best of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Nah, saya terjemahkan saja bebas dari versi tersebut. Jika kamu bersedia dan taat, kamu akan memakan yang terbaik dari negeri ini. Tetapi jika kamu menolak dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang karena mulut Tuhan telah mengatakannya. Nah, jadi jelas dikatakan bahwa ketaatan itu dimulai dari kesediaan kita untuk mendengar. Ya, jadi dikatakan kita mendengar apa? Mendengar informasi dan kemudian kita menundukkan diri kita, menundukkan kehendak kita untuk melakukan apa yang diperintah, apa yang diinformasikan kepada kita. Nah, itu taat ya. Kalau tunduk bergantung pada pengakuan kita akan otoritas orang yang meminta dan juga kesediaan si pendengar untuk memenuhi kehendak orang tersebut. Ya, jadi saudara bisa jelas ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang apa itu taat dan tunduk. Nah, kita bisa lihat tentang hal ini dalam contoh kisah seorang bapak dan dua anaknya. Kita lihat dalam Matius 21 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan katakan Matius 21 ayat 28 sampai 30. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Saudara perhatikan di situ ya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Jadi yang anak pertama awalnya dia bilang bahwa oke, saya akan lakukan. Tapi ternyata dia tidak lakukan, saudara. Dan anak yang kedua awalnya dia tidak mau. Tapi kemudian mungkin dia menimbang-nimbang, dia menyesal. Dan kemudian dia lakukan. Nah, saudara,
dua orang anak itu kita bisa belajar tentang taat dan tunduk. Nah, kadang-kadang kita bisa tunduk tapi tidak taat. Tapi kadang-kadang juga kita bisa taat tapi tidak tunduk. Ya, saya jelaskan begini. Anak yang pertama tadi dikatakan waktu bapaknya suruh, dia bilang, iya aku akan lakukan. Nah, berarti apa? Dia tahu akan otoritas bapaknya. Jadi dia tunduk, dia mengiyakan. Tetapi kemudian apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan. Berarti dia tidak taat. Ya saudara? Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa mengiyakan sesuatu yang disampaikan pada kita, tapi ternyata kita tidak melakukan. Ya. Atau seperti anak yang kedua. Anak yang kedua awalnya dia bilang tidak mau. Berarti apa? Dia tidak tunduk. Tapi kemudian dia menyesal dan dia akhirnya melakukannya. Jadi anak yang kedua, dia taat melakukannya, tapi dia tidak tunduk. Jadi yang Tuhan mau dari kita apa saudara? Kita harus belajar untuk taat, tapi juga tunduk. Ini kalau dibahas panjang dan pasti kita nggak akan selesai pagi ini ya. Tapi sedikit yang ingin kita belajar sama-sama. Kita lihat di sini bahwa ternyata ketaatan itu berhubungan dengan tindakan-tindakan kita. Ya, kalau kita baca tadi yang dikatakan syamah, jadi kita mendengar informasi, kemudian kita menundukkan kehendak kita, kedagingan kita untuk melakukan. Ya, itu ketaatan. Jadi ketaatan berhubungan dengan tindakan-tindakan kita. Tapi tunduk berhubungan dengan sikap hati kita. Kita mengakui otoritas yang didelegasikan untuk ada di atas kita. Ya. Jadi bukan cuma taat atau bukan tunduk saja, tapi yang Tuhan mau kita taat dan tunduk. Amin saudara. Nah, secara manusia pasti kita ingin melakukan keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Nah, itu semua ada di pilihan kita, saudara. Dan saya mau katakan bahwa ketidaktaatan selalu disebabkan oleh keinginan kita, kedagingan kita. Kalau kita taat pada Tuhan, berarti kita sudah mengalahkan keinginan atau kenikmatan diri sendiri kita. Ya, saudara. Nah, kita lihat dari teladan Yesus. Yesus belajar taat pada kehendak Bapaknya. Kalau saudara baca di firman Tuhan dikatakan waktu dia datang dan berdoa, Yesus juga takut. Tapi dia katakan pada Bapaknya bahwa jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ya, jadi kita belajar dari Yesus yang taat, yang tunduk, yang melakukan apa kehendak Bapaknya. Ya, ketaatan adalah respon yang benar terhadap kebebasan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan memberikan kita semua kebebasan, tetapi kita yang menentukan, kita yang pilih, kita mau taat dan tunduk atau kita tidak taat. Ya. Nah, saya ingin kita belajar. Beberapa tahun yang lalu saya sempat share hal ini, tapi ada yang saya tambahkan. Kita mau belajar apa itu beberapa hal yang mengenai yang penting tentang ketaatan. Yang pertama, kalau kita belajar tentang ketaatan, kita bisa melihat bahwa ketaatan adalah tanda kekuatan. Ya. 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan bahwa demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita bisa belajar dari sini bahwa kekuatan seorang pribadi itu dapat kita lihat
dari ketaatan yang terbentuk di dalam dirinya. Ya. Prinsip ini berlaku bukan hanya untuk pribadi, tapi juga di dalam masyarakat. Ya. Jadi ketaatan, pengertian, pengendalian diri, dan kasih kita itu tidak terbentuk jika tidak dibangun sejak masa kecil. Ya, makanya tadi anak-anak dari sekolah ada satu ayat dikatakan Amsal 22 ayat 6. Dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi saya mau katakan buat kita semua, mari kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ketaatan sejak masa mereka kecil. Ya, pada saat anak tidak diajar dari kecil bagaimana menghormati, bagaimana mentaati aturan, bagaimana mentaati batasan-batasan yang diberikan, maka saat dewasa dia pun tidak dapat melakukannya. Sebagai orang tua, saya dan saudara perlu untuk memberikan batasan dan peraturan kepada anak-anak untuk ditaati. Jadi yang kita belajar bahwa Tuhan Yesus saja belajar untuk taat pada kehendak Bapanya. Jadi anak harus belajar untuk mendengar kata tidak, bukan hanya ya. Karena ketaatan itu adalah proses yang kita pelajari dalam kehidupan ini, dan itu harus konsisten baru bisa menghasilkan buahnya. Saat saya dan saudara belajar untuk taat dan menghormati otoritas Tuhan yang Dia tempatkan dalam hidup kita, kita sedang membangun kekuatan dan kerendah hatian dalam hidup kita. Seperti tadi dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau kita rendah hati, kerendahan hati kita yang akan menarik berkat dan kasih karunia Tuhan untuk hidup kita. Saudara mau? Ya. Yang kedua, ketaatan membentuk dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Matius 7 ayat 26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kita belajar bahwa pada dasarnya secara alamiah, secara natural, manusia itu ingin melakukan kehendaknya sendiri, ingin bebas, tidak suka dinasehati ataupun ditegur. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, waktu kita mau memberi diri untuk taat, ada berkat yang Dia sediakan bagi kita. Ya, saudara. Nah, saya katakan bahwa ketaatan membangun dasar yang kuat, dasar yang kokoh dalam hidup kita. Dan waktu kita taat, kita akan mampu untuk membangun karakter-karakter dan nilai-nilai yang benar. Bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan kasih karunia yang dari Tuhan. Ya, saya kasih beberapa contoh buat kita belajar, saudara. Contoh yang pertama adalah tentang Adam. Saudara, kalau baca dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Adam tidak taat, dan kita lihat pada akhirnya kita manusia yang menerima konsekuensinya sampai saat ini, ya. Dosa kita menerima konsekuensinya. Tapi kita lihat ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, karena ketaatannya kita menerima pengampunan. Ya, itu sebabnya kita bisa melihat dalam
Roma 5 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan dengan jelas mengatakannya bahwa sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi Adam yang pertama dia berdosa, tertipu daya oleh iblis. Tapi kemudian Yesus datang dan dia mati untuk dosa-dosa kita. Sehingga kita menerima pengampunan dengan keselamatan. Ya, saya kasih contoh kedua. Contoh kedua kita bisa lihat dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 23, tapi saudara tidak perlu buka. Nanti saudara bisa lihat di rumah. Tapi mungkin saya ceritakan sedikit ya. Jadi ini tentang Saul, saudara. Nah, Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas bangsa Amalek. Dan dikatakan semua segalanya jangan disisakan, biar anak-anak, perempuan, segala kambing lembunya harus ditumpas. Tapi apa yang Saul lakukan? Saul malah menyelamatkan kambing lembu dan domba terbaik, dan juga dia membiarkan raja orang Amalek, Raja Agag, ya. Dan kemudian Tuhan menyuruh Samuel untuk datang kepada Saul. Nah, kita lihat waktu Samuel datang kepada Saul, itu di 1 Samuel 15, saya bacakan dari ayat 19 sampai 22. Waktu Samuel datang kepada Saul, dia katakan bahwa mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, saudara lihat ya, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri kutumpas. Tetapi rakyat mengambil jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi Saul dia berpikir bahwa memberikan korban atau persembahan itu lebih baik daripada mengikuti perintah Tuhan. Ya saudara. Nah, seringkali kita berpikir begini, karena kita telah melakukan pengorbanan, mungkin kita punya waktu kita pakai untuk melayani, atau kadang-kadang kita bekerja sukarela nggak dibayar untuk melayani orang-orang lain, dan bahkan tidak ada habis-habisnya. Mungkin kita memberi pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, tapi dengan hal itu, dengan mudah kita bisa membayangkan diri kita dan usaha-usaha kita sebagai sesuatu yang kita persembahkan pada Tuhan, sebagai sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tapi di dalam semuanya itu, yang kita lakukan ini, kita perlu melihat kembali motivasi hati kita. Kalau motivasi hati kita adalah karena ambisi pribadi, karena kita ingin dipuji, nah itu yang salah. Karena Tuhan melihat ketaatan itu dari dalam hati kita. Ya saudara, Tuhan senang dengan penyerahan diri yang membawa kita pada ketaatan sejati. Amin. Jadi saya mau ingatkan kita bahwa ketaatan jauh lebih berharga
daripada korban persembahan, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Ya. Kemudian hal yang ketiga, ketaatan membawa kehidupan, kelimpahan, dan tujuan hidup. Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara, ini adalah janji yang Tuhan sampaikan pada bangsa Israel saat mereka akan masuk tanah Kanaan. Jadi kita bisa lihat di hal ini bahwa kita akan mendapat hidup yang berkelimpahan, kita akan mendapat perkenanan Tuhan, kita akan menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita, hanya kalau kita melangkah dalam ketaatan. Ya, amin saudara. Saudara mau kita semua belajar taat akan apa yang Tuhan katakan buat kita? Mungkin masing-masing pribadi lain. Mungkin ada yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk lakukan sesuatu dalam pelayanan. Mungkin ada yang Tuhan taruh untuk lakukan sesuatu dalam pekerjaannya. Mungkin yang sekolah, Tuhan katakan untuk kamu lakukan sesuatu. Nah, kita belajar untuk cari wajah Tuhan, kita belajar untuk supaya kita bisa melakukannya, kita bisa taat. Ya, saya kasih contoh satu lagi, banyak contoh hari ini saudara. Contoh, Nabi Nuh. Kalau saudara baca cerita Nabi Nuh, itu Nuh waktu diperintah Tuhan untuk membangun Batra, saudara. Nah, waktu Nuh diperintah Tuhan untuk membangun Batra, saat itu, masa itu, zaman itu, belum pernah ada orang yang membangun Batra. Dan kemudian Nuh dikatakan harus membangun Batra itu di atas gunung. Dan saat itu Nuh mau membangun, itu hujan belum turun. Ya, jadi Nuh memerlukan ketaatan dan iman yang luar biasa untuk dapat taat pada perintah Tuhan. Ya, pasti saya renungkan, pasti Nuh menghadapi keadaan yang berat. Gak mudah saudara. Banyak orang mungkin menganggap dia gila, tidak waras. Tapi dia menaruh kepercayaannya pada Tuhan dan taat. Ya, saya yakin bahwa Nuh tidak baru belajar taat pada Tuhan di saat tersebut. Tapi ketaatan di dalam hidup Nuh itu sudah dibangun jauh sebelum saat itu. Amin. Nah, seseorang tidak dapat tiba-tiba taat jika dia tidak secara konsisten membangun ketaatan dalam hidupnya. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil. Dari hal-hal yang Tuhan bicara buat saudara. Mungkin kayak saya kasih contoh begini, bahwa misalnya kita mau belajar mendengar suara Tuhan ya. Waktu kita berjalan di luar dan kita melihat ada sampah yang jatuh di depan. Dan kita merasa hati kita angkat itu, tapi kita melewatinya saja. Bagaimana kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar yang Tuhan katakan buat kita, kalau hal kecil itu saja tidak kita lakukan. Dan seringkali Tuhan berbicara buat kita, bukan langsung hal-hal besar, tapi mulai dari hal-hal kecil. Jadi kalau kita mau melatih mendengar suara Tuhan, mulailah belajar mendengar dari hal-hal yang kecil. Ya, kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus, teladannya yang sempurna buat kita. Oke, kemudian bagaimana cara taat? Ada 3 hal yang saya mau bagikan lagi. Yang pertama, ketaatan itu terjadi berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, ketaatan terjadi dari hubungan kita dengan Tuhan karena kita mengasihi Dia. Saya kasih contoh Abraham. Abraham waktu mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Kalau kita baca dari kitab Kejadian 15,
Waktu itu Tuhan menjanjikan Abraham bahwa dia akan punya keturunan yang banyak. Dia akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, ya. Dan tentunya Abraham memegang janji-janji Tuhan itu. Nah, kalau kemudian Tuhan minta anaknya untuk dikorbankan, dia dapat berpikir, bukankah Tuhan janjikan buat saya untuk memiliki banyak keturunan? Kenapa sekarang Ishak, anak satu-satunya yang saya dapat dengan susah payah, kemudian dia ini hanya satu-satunya, tapi Tuhan minta untuk dikorbankan. Saudara bisa lihat itu dalam Kejadian 22 ya. Nah, bagaimana respon kita jika kita semua berada pada posisi Abraham? Ya, saudara bisa jawab sendiri dalam hati. Nah, apa yang membuat Abraham bersedia untuk taat? Dia tidak ragu-ragu untuk taat. Jawabannya adalah karena dia mengasihi Tuhan. Abraham tidak ragu pada apa yang Tuhan katakan, karena dia memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan ketaatannya adalah buah dari imannya karena mengasihi Tuhan. Ya. Abraham mengenal siapa Tuhannya dan dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saya belajar dari kisah ini bahwa semakin kasih kita kepada Tuhan bertumbuh, akan semakin mudah untuk kita dengan sukacita taat pada Tuhan. Ya, jadi semakin kita mengasihi Dia, semakin mudah untuk kita untuk taat, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan terjadi karena fokus kita adalah Tuhan. Jadi bagaimana untuk kita taat? Kita berfokus pada Tuhan. Tuhan adalah fokus utama kita. Saya kasih contoh Daud. Dari cerita-cerita Daud itu walaupun tidak diperhatikan keluarganya, atau waktu dia dikejar-kejar oleh musuh, tapi yang dia lakukan apa? Hatinya selalu tertuju pada Tuhan. Ya, Mazmur 27 ayat 8 mencatat, Daud katakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Ya, jadi kita bisa introspeksi hati kita juga. Apakah hati kita benar-benar tertuju pada Tuhan dan firman-Nya? Apakah ketaatan kita yang kita lakukan selama ini hanya taat tapi tidak tunduk, hanya tunduk tapi tidak taat? Apakah ketaatan yang kita lakukan saat ini hanya karena kita menyukai kegiatan-kegiatan pelayanan atau karena benar-benar kita mengasihi Tuhan? Ya, saudara bisa jawab sendiri. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketaatan bertujuan untuk menumbuhkan karakter Kristus dalam hidup kita. Pertumbuhan rohani tidak terjadi instan, tapi tadi saya katakan melalui proses, melalui waktu, proses yang konsisten. Sebagaimana bayi bertumbuh untuk menjadi dewasa, kita juga bertumbuh secara rohani ketika kita menerima Yesus dan kita taat untuk belajar dari firman-Nya. Ya. Roma 8 ayat 29. Firman Tuhan katakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi sebenarnya kita itu sudah dipilih. Tinggal apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ini pilihan kita. Nah, ketika ketaatan kita didasarkan oleh kasih kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita tentang kebenarannya.
Dan saat kita mengerti dan kita melakukan, maka karakter Kristus itu akan bertumbuh dalam hidup kita. Hari demi hari, waktu demi waktu, sampai disempurnakan, saudara. Jadi dengan kasih karunia Tuhan, kita dimampukan untuk dapat taat dan bertumbuh sesuai karakter Kristus. Saudara mau? Saya mau tutup dengan satu ayat. Ayat ini biasa kalau orang menikah itu dibacakan, tapi saya mau bacakan buat saudara siang hari ini. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Saya mau ajak kita begini, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan untuk kita dapat mendengar suaranya. Kemudian karena kita mengasihi Dia, kita melakukan perintahnya dengan setia, maka segala berkat yang telah Dia janjikan akan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Itu saja yang saya bisa share pagi ini. Tuhan Yesus berkati saudara.